Itu nilai Bapak-bapak. Jadi untuk kita, kalau kita lihat ADART, jangan hanya dilihat ADART itu saja, tapi masuklah ke dalam makna di balik ADART itu. Apa artinya? Bahwa Al-Maghfurlah menyiapkan nilai-nilai yang harus kita pedomani untuk membangun organisasi ke depan. Maka saya katakan di sini supaya ada paham-paham sih nih pengurus organisasi, bahwa Al-Maghfurlah Maulana Syekh itu orang yang paling tahu menempatkan segala sesuatu. Kalau ibaratnya ada wadah, nih wadah keluarga, ini wadah umat, ini wadah pengajian, ini wadah organisasi. Jangan dicampur adukkan satu sama lain. Untuk berorganisasi ya ada ADART-nya, ada prosesnya. Untuk pengajian ada juga. Maka salah satu nilai yang diajarkan oleh Al-Maghfurlah, beliau ini kan seorang faradi, ahli faraid. Yang namanya ahli faraid itu orang yang cermat. Jelas untuk kita ilmu faraid tuh, saya sih mau setengah, saya sih mau sepertiga, saya sih mau 2/3, saya sih mahjub, saya sih mau 1/6, saya sih mau 1/8, lengkap detail. Beliau seorang faradi, ahli faraid. Maka beliau pandai dan memastikan supaya setiap hal itu diletakkan sesuai dengan tempatnya. Untuk organisasi ada prosesnya. Maka dalam hal ini Bapak-bapak Ibu, sekarang kebetulan saya ini cucu Al-Maghfurlah, sekarang memimpin. Tidak menutup kemungkinan dalam konteks organisasi, tidak menutup kemungkinan entah kapan, bisa waktu dekat, bisa waktu agak lama, bisa waktu entah. Nanti kita lihat bagaimana sejarah bergerak. Karena sejarah punya hukumnya, ada sunnatullah. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada kader Nahdlatul Wathon yang memang lahir batin punya kecintaan qaulan wa amalan wa difa'an kepada Nahdlatul Wathon, walaupun dia bukan zurriyah, dia bukan cucu, dia bukan cicit, dia bisa dan boleh memimpin Nahdlatul Wathon. Dia bisa dan boleh memimpin Nahdlatul Wathon. Muktamar Nahdlatul Wathon sebagai ajang pemindahan estafet kepemimpinan tetap dilakukan dari zaman hayat pendirinya sampai saat ini. Intinya, siapapun yang menjadi pemimpin di Nahdlatul Wathon telah melalui mekanisme yang telah digariskan oleh anggaran dasar, bukan sembarang menaikkan penumpang di tengah jalan. Negara atau siapapun tidak memiliki hak untuk mengintervensi mekanisme peralihan kepemimpinan, karena itu menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan organisasi. Seperti wasiat Nini Maulana Syekh Nahdlatul Wathon ciptaan Ayahda, ku amanatkan kepada Anakda, dipelihara dan terus dibina, dikembangkan di Nusantara. Nahdlatul Wathon berjalan terus, siang dan malam tidak terputus, meski dahsyat gelombang arus, dalam lindungan Ilahi Al-Quddus. Secara khusus, pendiri Nahdlatul Wathon mengingatkan kita agar taat kepada aturan organisasi, menghormati pimpinan, dan tidak melakukan wan prestasi, berjalan sendiri-sendiri. Seperti wasiat beliau, banyaklah orang tersesat jalan, mengaku diri Nahdlatul Wathon, padahal dia di luar barisan, tidak seturut garis pimpinan. Organisasi ada imamnya, pengurus besar PB namanya, wajib ditaati instruksinya selama berjalan menyelamatkannya. Beliau juga mengingatkan bahwa kemungkinan tersesat dan salah jalan dalam organisasi itu jelas. Ada banyak godaan. Wasiat beliau juga, banyak orang tidak mengerti pada tugasnya berorganisasi, dipermainkan orang sehari-hari. Akhirnya ia
Banyaklah orang memasuki NW, tugas pokoknya kursi pegawai. Tidak berpikir hidupkan NW, iman takwanya berpagi sore. Dan bila meleset kaki kursinya, lebar mulutnya mencela NW-nya, PB dituduh sangat kakunya, Dewan Mustasar dinafikannya. Tuduhan begini lantaran gilanya kepada kursi dan harta benda, kepada dunia semata-mata, bukan berdasar iman dan takwa. Kalau Abituren berbuat begitu, sungguh celaka 1001. Zahir batinnya menjadi peluru, melempar PB, melempar guru. Itu wasiat Nini Maulana Syekh yang harus kita camkan. Tidak ada bernafsi-nafsi dalam berorganisasi.